Mitos atau fakta, membersihkan telinga dengan cotton buds adalah cara yang tepat? Mitos atau fakta ya? Jawabannya adalah mitos. Halo Healthy People, kembali lagi di MP Talks Medica Plaza bersama saya Dr. Brian. Life is great. Pada MP Talk kali ini kita akan membahas mengenai suatu penyakit yang sering terjadi, yaitu infeksi telinga. Nah, di mana penyakit ini dapat mengenai dari anak-anak, dewasa maupun sampai lansia. Berdasarkan data dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia, penyakit ini dapat terjadi sebanyak 500 juta kasus dan lebih dari 50% berlanjut menjadi gangguan pendengaran. Untuk membahas lebih dalam mengenai penyakit ini, kita telah menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Putri Monasari, spesialis THT-KL. Halo Dok, selamat datang di MP Talk. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya Dok? Alhamdulillah baik. Biasa dipanggil siapa nih Dok? Ya, jadi nama saya memang Putri Monasari ya, biasanya dipanggilnya Mona. Oh, dengan Dr. Mona. Dr. Mona. Oke, Dr. Mona. Ya. Jadi Healthy People, Dr. Mona ini adalah salah satu dokter spesialis yang berpraktek di Klinik Medica Plaza, tepatnya di gedung WTC 2, Jalan Jenderal Sudirman. Nah, ngomong-ngomong mengenai infeksi telinga nih Dok. Ya. Sebenarnya infeksi telinga itu apa sih Dok? Ya, jadi infeksi telinga itu merupakan gangguan ya pada telinga yang dapat diakibatkan oleh berbagai macam penyebab gitu. Ya, bisa karena infeksi virus ya, bakteri ya, maupun jamur gitu. Nah, telinga pun itu ada beberapa bagian ya, ada bagian luar, tengah, dan bagian dalam. Jadi tergantung infeksinya itu terjadinya di bagian mana, seperti itu. Jadi penyebab umumnya biasanya dari apa tuh Dok, kalau untuk infeksi ini? Ya, pada infeksi itu biasanya penyebab umumnya itu bisa dari akibat batuk pilek ya, atau infeksi pada saluran pernafasan atas gitu Pak, penyebab umumnya. Jadi telinga kita itu dia berhubungan ya dengan saluran hidung ya. Hidung dan telinga itu dia berhubungan dengan saluran yang menjembataninya itu namanya adalah saluran tuba eustachius gitu. Jadi kalau pada orang yang dia bergejala batuk pilek ya, lama-kelamaan itu bisa menginfeksi ke telinganya karena bisa melewati saluran tuba eustachius itu tadi gitu. Ya. Nah, ada nggak sih Dok kelompok tertentu nih, misalnya dari jenis kelamin, usia, kemudian dari bentuk anatomi yang memiliki kecenderungan nih untuk terkena penyakit ini? Iya betul. Jadi pada anak-anak ya itu lebih tinggi resikonya untuk mengalami infeksi pada telinga. Karena pada anak-anak itu sendiri ya saluran tuba eustachius itu mereka lebih horizontal atau lebih mendatar ya, dan lebih pendek gitu. Jadi pada anak-anak ini sendiri kalau misalnya dia sering batuk pilek ya itu akan tinggi resikonya infeksi ke telinga daripada orang dewasa. Kalau orang dewasa itu saluran tuba eustachiusnya dia lebih ibaratnya lebih naik ya. Jadi tidak begitu horizontal gitu. Kalau untuk gejalanya sendiri itu seperti apa ya Dok? Ya. Infeksi ini? Jadi memang harus didahului dulu adanya batuk pilek ya. Biasanya ada demam tinggi ya, kemudian telinganya terasa sakit. Mungkin pada anak-anak yang belum bisa berkata kalau misalnya dia telinganya sakit, dia biasanya rewel gitu. Jadi sering memegang telinga ya, telinganya sering dipegang dan rewel dan panas tinggi. Nah itu biasanya kita harus curiga kalau misalnya infeksinya itu sudah mencapai ke telinganya. Sebenarnya jenisnya ada berapa macam dan mana yang sih yang paling sering terjadi? Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya Dok ya. Jadi memang jenis-jenisnya itu lumayan banyak ya berdasarkan letak telinganya. Nah, letak telinganya itu sendiri bisa dikategorikan infeksi pada telinga luar ya, infeksi pada telinga tengah, dan infeksi pada telinga dalam gitu. Nah, untuk telinga luar itu sendiri, telinga kita itu terdiri dari liang telinga hingga ke gendang telinga. Sedangkan untuk telinga bagian tengah itu adalah merupakan ruangan di balik gendang telinga itu tadi ya. Kalau telinga bagian dalam itu adalah telinga yang diliputi adanya rumah siput ya dan sistem keseimbangan telinga. Nah, itu dari
tiga bagian telinga itu sendiri. Kemudian kalau menurut waktunya ya, infeksi itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang infeksi telinga akut ya, ada yang infeksi telinga kronis gitu. Jadi kalau akut itu adalah kejadiannya baru ya, hingga kurang dari 2 bulan. Kalau sedangkan kronis itu sendiri waktunya sudah lebih dari 2 bulan infeksinya. Biasanya infeksi telinga yang kronis ini sendiri adalah kelanjutan dari infeksi telinga yang akut itu tadi gitu. Nah, untuk seringnya yang mana? Biasanya itu yang paling sering itu adalah infeksi pada telinga akut atau disebut juga dengan otitis media akut, karena dia sering pada anak-anak ya. Jadi biasanya kelanjutan dari adanya infeksi pada tenggorok atau hidung, atau disebut juga dengan infeksi saluran bagian nafas atas gitu. Nah, untuk waktunya sendiri biasanya paling sering juga itu biasanya terjadi infeksi pada akut ya, kurang dari 2 bulan itu tadi. Nah, untuk infeksi pada telinga tengah akut ini sendiri juga ada stadium-stadiumnya gitu. Nah, stadiumnya itu mungkin nanti kita bisa lebih jelaskan lagi mungkin ya. Itu ada beberapa stadium ya. Yang pertama itu adalah stadium oklusi. Oklusi itu adalah penutupan tuba ya. Tuba itu saluran yang antara belakang rongga hidung kita dengan telinga tengah, atau disebut juga dengan tuba eustachius ya. Penutupan ini terjadi karena adanya peradangan itu tadi. Jadi si saluran ini dia membengkak. Jadi si salurannya harusnya terbuka, karena peradangan jadinya dia membengkak, akhirnya menyempit ya. Kemudian salurannya tertutup jadinya. Nah, itu stadium penutupan tuba namanya. Nah, yang kedua itu baru terjadi stadium hiperemis, atau hiperemis ini disebut juga dengan kemerahan pada gendang telinga. Nah, jadi pada stadium ini nanti kita bisa lihat gendang telinganya itu merah gitu. Nah, kemudian setelah stadium hiperemis ada yang disebut juga dengan stadium supuratif. Pada saat supuratif ini gendang telinga itu dia akan terlihat adanya cairan yang menumpuk di dalam di dalam telinga tengahnya ya. Nah, itu nanti kalau misalnya kita lihat pakai endoskopi atau kamera yang kita lihat telinganya, itu nanti terlihat seperti adanya kayak bisul gitu ya, dan bengkak dan mau pecah gitu. Nah, itu yang supuratif. Kalau setelah itu ada stadium perforasi. Perforasi itu artinya gendang telinga kita sudah terjadi luka ya, akibat dari desakan dari cairan di telinga tengahnya tadi. Akhirnya gendang telinga kita luka dan berlubang, dan cairannya keluar dari telinga tengah tadi gitu. Nah, setelah stadium keluarnya cairan itu nanti bisa membaik lagi. Itu disebut juga dengan stadium resolusi. Jadi si gendang telinganya yang luka tadi ya itu bisa menutup lagi gitu. Memang ada yang bisa sembuh sendiri ya, tapi harusnya langsung diobati sih, supaya nanti bisa cepat lukanya cepat tertutup lagi gitu. Gitu. Baik. Jadi pembagiannya ada yang menurut waktu, kemudian dari lokasinya terjadinya juga ya dok ya. Yeah. Kemudian ada stadium-stadiumnya lagi. Okay. Jadi sebenarnya kalau jenisnya sebenarnya banyak ya, tapi memang paling sering itu pada anak-anak ya, itu biasanya adalah infeksi pada telinga tengah tadi. Pada telinga tengah. Nah, untuk penyakit ini sebenarnya seberapa bahaya sih dok? Kemudian apakah bisa menyebabkan komplikasi penyakit lainnya dok? Iya. Jadi kita di sini khusus mungkin membahasnya lebih ke titik berat pada infeksi pada telinga tengah ya. Atau di dunia medisnya itu namanya adalah otitis media akut ya. Jadi kalau misalnya komplikasinya atau kelanjutannya ya, kalau misalnya dia tidak cepat kita obatin ya, itu yang stadium perforasi tadi atau bolongnya gendang telinga tadi ya, itu bisa berlanjut gitu. Jadi dia nggak berhasil menutup, akhirnya dia bolongnya terus-terusan. Nah, itu nanti akan menjadi infeksi telinga kronis atau infeksi telinga yang sudah lebih dari 2 bulan gitu. Nah,
Itu kalau misalnya berkelanjutan ya, selain keluar cairan telinganya tidak sembuh-sembuh atau hilang timbul ya, pendengaran juga bisa menjadi terganggu atau berkurang ya. Terus infeksinya juga bisa ke telinga bagian dalam juga. Itu kalau komplikasinya ya. Selain pendengaran, infeksinya yang tetap berlanjut ya, kemudian bisa juga mempengaruhi organ-organ yang di bagian telinga dalam, bahkan sampai ke di telinga dalam kita kan berdekatan dengan otak dan yang lainnya ya. Itu bisa berakibat sampai ke sana kalau misalnya yang sampai lanjut ya. Tapi kalau yang ringan paling itu akan pendengarannya terganggu ya, pendengaran terganggu dan tidak nyaman karena cairan dari telinga kita terus-terusan keluar gitu, jadi tidak berhenti cairannya. Oke, jadi bisa sampai mengganggu pendengaran ya dok? Iya, pendengaran. Nah, penyakit ini sebenarnya menular nggak sih dok? Ya, penyakit ini sebenarnya tidak menular ya, karena kan banyak ada juga yang pasien mungkin mengaitkan orang tuanya seperti itu keluar cairan, nah anaknya juga keluar cairan, apakah ini tertular atau tidak gitu ya? Bukan ya, tidak tertular. Jadi kejadiannya mungkin sendiri-sendiri ya. Tapi kalau untuk awalnya infeksi, misalnya ada yang batuk pilek nih gitu. Nah, terus ditularkan ke orang lain yang batuk pilek, itu bisa. Nah, batuk pilek ini bisa mengakibatkan ke telinga, itu biasanya batuk pileknya lama ya nggak sembuh, pileknya juga tidak langsung diobatin gitu ya. Nah, itu bisa mengakibatkan gangguan ke telinga. Tapi kalau gangguan ke telinga orang itu tidak tertular sih. Jadi lebih ke awalnya ya, kayak infeksi awalnya, karena kan ini terjadi penyebabnya adalah infeksi dari saluran pernapasan atas. Nah, infeksi saluran pernapasan atas itu yang bisa menularkan ke orang lain gitu. Jadi bukan dari penyakit infeksi telinganya ya dok? Iya, bukan dari penyakit infeksi telinganya. Okay. Nah, kalau misalnya ada orang yang terkena penyakit infeksi ini nih dok, ya, apakah ada pantangan nih dok untuk pasien tersebut? Iya, jadi kalau dia sudah kena infeksi ini ya, jadi sebaiknya adalah cepat diobatin nih batuk pileknya dan telinganya ya. Kalau untuk pantangannya berarti kan kita cegah supaya batuknya tidak berlanjut ya, dan pileknya juga kita cegah supaya pileknya tidak berlanjut gitu. Kalau misalnya dia ada alergi ya, biasanya kan kalau pada pasien alergi itu terjadi alergi pada hidung. Nah, ini bisa juga dia sering pilek nih, biasanya pileknya bisa diakibatkan karena debu ya, atau karena udara dingin, atau karena hewan peliharaan dari bulu-bulu ya. Nah, pencegahannya biasanya itu, jadi mungkin kita hindari berkontak terhadap debu-debu yang berlebihan ya. Terus hindari juga kira-kira ya kalau misalnya dia sensitif dingin ya, itu juga kita harus jaga supaya jangan terlalu dingin. Kemudian kalau misalnya ada dia alergi terhadap debu, terhadap bulu-bulu ya, berarti kita harus hindari dulu nih berkontak dengan yang bulu-bulu itu tadi ya, seperti pemakaian karpet atau bulu-bulu hewan peliharaan gitu. Tapi sebenarnya yang paling tepat adalah segera ke dokter terdekat ya, supaya batuk pileknya itu sembuh dulu dan telinganya juga diobatin gitu. Dok, kalau misalnya nih ada healthy people yang mau traveling naik pesawat, tapi dia telinganya lagi sakit nih dok, ya. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih dok? Kan soalnya ada perbedaan tekanan tuh biasanya kalau di pesawat ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebaiknya memang harus dikonsulkan ya dengan dokter telinga hidung tenggorok terdekat ya. Karena bisa jadi nanti pada saat dia naik pesawat itu telinganya bertambah lebih sakit lagi gitu. Nah, kita mencegah nih supaya sakitnya tidak berlanjut dan kondisinya tidak diperparah dengan naiknya pesawat gitu ya. Karena pada saat ini masih berhubungan dengan si saluran tuba Eustachius tadi ya. Jadi pada saat kita naik pesawat itu ya, tekanan kan jadinya sangat tinggi ya. Kemudian tuba Eustachius itu jadinya dia pada saat tekanan tinggi yang tadinya terbuka ya bisa jadi menyempit bahkan tertutup, sehingga
telinga tengah kita menjadi tekanannya menjadi negatif. Nah, jadi seperti ada tarikan gitu. Jadi itu yang bikin sakit ya telinganya. Jadi gendang telinganya juga bisa sakit juga jadinya. Jadi kalau misalnya dia ada misalnya infeksi nih di telinga tengahnya ya, dengan kemudian dia naik pesawat ya, nah itu bisa tambah sakit sih jadinya kalau misalnya dia lagi ada sakit sebelumnya. Bahkan kalau kita yang nggak ada keluhan apa-apapun, pada saat naik pesawat kan jadinya telinganya juga ikutan sakit ya. Iya, makanya dianjurkan pada saat di pesawat itu kita mengunyah gitu. Itu makan permen tujuannya gitu, makan permen atau permen karet ya. Itu tujuannya supaya si saluran tuba eustasius itu tidak tertutup. Jadi dia pada saat mengunyah, karena dia berhubungan dengan hidung belakang dan berhubungan dengan tenggorok ya, tenggorok bagian atas. Jadi pada saat kita mengunyah, si saluran tuba eustasiusnya itu tidak menutup. Jadi dia bisa kebuka pada saat kita mengunyah. Tujuannya seperti itu. Dan pada anak bayi kan kadang disuruh untuk ibunya memberikan ASI ya pada saat di naik pesawat, itu tujuannya juga seperti itu. Jadi pada saat dia minum ASI ibunya, berarti kan dia ada posisi mengenyotnya itu ya. Nah itu yang membuat si saluran tuba eustasiusnya tadi tidak tertutup pada saat tekanan tinggi. Jadi biar dia tidak kesakitan pada saat di pesawat. Oke, jadi bagaimana supaya saluran tuba eustasius itu tetap terbuka? Iya, tetap terbuka. Nah dok, kalau misalnya nih sering nih kalau misalnya kita kemasukan air telinganya, misalnya pas pada saat mandi nih. Nah, kadang-kadang kan kita supaya ngeluarin air yang terjebak di telinga kita tuh kita masukin air lagi, kemudian kita miringkan kepala kita. Nah itu sebenarnya gimana sih dok untuk pengobatannya untuk bisa mencegah infeksi telinga ini? Oke, ini mungkin agak masuk di telinga bagian luar ya. Kalau ini sih hubungannya dengan telinga bagian luar nggak apa-apa ya. Jadi telinga bagian luar kita tadi kan dia terdiri dari liang telinga hingga gendang telinga. Nah, jadi kalau misalnya di liang telinganya bebas hambatan, biasanya kalau nggak ada kotoran ya, terus kemasukan air nih gitu. Nah, kita cukup memiringkan kepala kita ke posisi yang misalnya kemasukan di telinga kiri. Berarti kita harus miringinnya ke kiri. Jadi nanti dia keluar lagi. Itu kalau kondisi liang telinganya bebas hambatan, nggak ada kotoran. Nah, tapi kendalanya biasanya itu adalah di liang telinganya ada kotoran gitu. Ada kotoran yang numpuk atau kita sebut juga dengan kalau di bahasa medisnya infected cerumen ya. Jadi kotoran telinganya yang udah ibaratnya itu udah menyatu, menumpuk dan keras gitu. Nah pada saat kalau misalnya pasiennya itu ada kotoran yang menumpuk itu tadi, kemasukan air, itu dia memiringkan ke bagian yang kemasukan tadi nggak keluar karena si airnya tadi ya yang kemasukan bercampur dengan kotorannya gitu. Itu yang sering pasien rasakan, kok saya kemasukan airnya nggak keluar gitu, karena di dalam liang telinganya itu ada kotoran telinga yang menumpuk. Biasanya penyebabnya paling banyak itu ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya kemasukan air dimiringkan saja ke bagian yang kemasukan. Misalnya kita masuk ke telinga kiri, nanti dimiring kiri lagi, jadi nggak usah dimasukin lagi sebenarnya gitu. Nah tapi kalau misalnya kondisinya kemasukan air kok nggak keluar lagi, berarti itu harus segera diperiksakan ke dokter THT, takutnya ada kotoran telinga yang menumpuk tadi gitu. Nah lanjut nih dok mengenai pengobatan. Sebenarnya pengobatan infeksi telinga itu seperti apa dan apakah perlu dilakukan operasi sih dok? Oke. Jadi kalau untuk yang kita bahas tadi ya, infeksi telinga tengah ya, atau disebut juga dengan otitis media akut ya, itu sebenarnya kita pengobatan ke dokter THT terdekat ya. Jadi biasanya ditanya dulu tuh apakah ada batuk pilek sebelumnya ya. Selain telinganya yang dicek, biasanya hidung dan tenggoroknya juga harus dicek ya. Karena kan berhubungan tadi, hidung, tenggorok sama telinga itu berhubungan. Jadi untuk awal itu adalah biasanya diobat terlebih dahulu ya, nggak yang sampai harus dioperasi, itu tidak gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya memang terjadinya sudah lama ya, sudah berulang-ulang atau dikategorikan dengan
infeksi pada telinga yang sudah kronis, itu baru mungkin bisa dipertimbangkan apakah harus ada tindakan lebih lanjut gitu. Untuk sebelum operasi pun itu kita juga harus ada persiapannya ya. Biasanya kita cek dulu pendengarannya gitu. Apakah memang ini harus dioperasi atau tidak gitu. Jadi untuk pertama kali itu tidak langsung dioperasi. Biasanya kita beri pengobatan terlebih dahulu ya. Nah, nanti biasanya dievaluasi nih setelah diberikan pengobatan apakah sudah terjadi udah sembuh lagi atau belum, seperti itu. Ya. Jadi dicoba dengan obat dulu, nanti kalau memang belum ada perubahan, baru langkah lebih lanjutnya adalah tindakan operasi, begitu dok ya? Ya, tapi mungkin kita lihat yang lain dulu ya, kenapa nih belum sembuh-sembuh gitu ya? Apakah ada infeksi dari hidung yang ada yang bermasalah atau dari tenggoroknya gitu? Jadi karena dia berhubungan dengan hidung dan tenggorok ya, biasanya juga kita lihat apakah dia amandelnya membesar atau seperti itu, karena biasanya pasien dengan keluhan di hidung dan tenggorok yang sering ya, misalnya kayak seperti ada amandel atau hidungnya sering tersumbat, nah itu biasanya lebih cenderung juga mengalami infeksi pada telinga, karena mereka di dalam itu kan berhubungan ya, hidung, tenggorok dan telinga gitu. Jadi harus dilihat juga itu. Jadi nggak langsung harus dioperasi sih, seperti itu. Iya. Kalau untuk pencegahannya ini langkah-langkahnya atau apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit ini sih dok? Ya, jadi pencegahannya ya sebaiknya kita hindari terjadinya batuk pilek gitu ya. Misalnya ada yang lagi batuk pilek ya berarti kita harus menjauh dulu, atau memang apalagi sekarang ini prokes ya, memang harus lakukan prokes ya biar supaya kita tidak tertular batuk pilek. Kemudian pencegahannya kalau untuk infeksi telinga tengah itu kita juga harus menyadari sendiri apakah di tenggorok kita, amandel kita besar atau tidak gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita ada alergi pada hidung ya, biasa dilihat nih apakah sering bersin-bersin atau sering ingus meler atau hidungnya gatel gitu ya. Jadi itu juga bisa jadi faktor resiko terjadi infeksi ke telinga. Berarti kita harus mencegah nih kita kira-kira alerginya apa gitu ya. Alergi debu kah, alergi dingin kah, atau alergi terhadap bulu-bulu binatang peliharaan, seperti itu ya. Nah, kalau mungkin saya agak merembet sedikit ke telinga bagian luar ya. Nah, kalau telinga bagian luar itu biasanya pasien sering ini ya korek-korek pakai cotton bud. Ya, itu tidak dianjurkan ya, karena sebenarnya kalau misalnya dia infeksinya di telinga tengah kemudian dia merasa tidak nyaman dan korek-korek ya, itu bahkan bisa jadi infeksi di telinga luar juga jadinya dua jadinya nanti ya. Kalau misalnya infeksi di telinga tengah kemudian kita korek-korek terjadi infeksi lagi di telinga luar gitu, jadi malah jadi dua keadaan ya jadinya ya, dua masalah gitu. Bagaimana sih cara membersihkan telinga yang benar? Apakah ada tips-tipsnya nih untuk healthy people? Nah, jadi kalau untuk membersihkan telinga berarti kan telinga bagian luar ya. Jadi sebenarnya telinga kita itu sudah diciptakan ya, kotoran telinganya bisa keluar gitu karena gerakan rahang kita ya, kita mengunyah, kita nguap, kita lagi berbicara gitu ya, ini kan rahang kita ikutan bergerak ya. Jadi kotoran telinga itu bisa dia bergerak dari sepertiga luar liang telinga ya ke depan, ke liang telinga bagian depan gitu. Jadi yang menghasilkan kotoran telinga kita di liang telinga kita itu, liang telinga kita kira-kira sepertiga luarnya itu penghasil kotoran, sedangkan 2/3-nya itu dia bebas kotoran gitu. Jadi yang menghasilkan kotoran ini hanya sepertiga luar. Nah, kebanyakan pasien menggunakan cotton bud ya, justru yang ada kotoran yang di sepertiga luarnya tadi terdorong ke bagian dalam gitu. Nah, kalau sudah terdorong itu susah sih dia bisa keluar lagi, karena posisinya kalau sudah di dalam itu udah agak tinggi ya. Jadi kalau misalnya dia di posisi seharusnya, kotorannya itu bisa keluar sendiri gitu. Tapi memang keluarnya nggak setiap hari gitu ya, mungkin beberapa hari sekali gitu. Seperti itu. Jadi nggak dianjurkan sih menggunakan cotton bud atau menggunakan yang seperti
ada yang pakai stainless itu ya, itu nggak boleh juga ya, atau yang kayak ada yang ada lampunya. Nah itu banyak juga kejadian bahkan terlalu dalam dan melukai si gendang telinganya, sampai gendang telinga ada yang robek juga, itu karena menggunakan cotton bud atau yang pembersih telinga yang ada seperti lampunya itu. Nah itu banyak kejadian yang seperti itu juga. Nah, healthy people tadi sudah dengar kan, untuk membersihkan telinga sebaiknya healthy people langsung datang ke dokter THT. Untuk mencegah infeksi telinga, healthy people bisa memeriksakan kondisi kesehatan telinga dan juga konsultasi dengan spesialis kita di klinik Medika Plaza. Saat ini kita beroperasi di 3 tempat, yaitu di Jalan TBC Matupang, kemudian di Gedung WTC Jalan Jenderal Sudirman, dan sebentar lagi kita akan hadir di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Untuk informasi selengkapnya, healthy people bisa follow Instagram kami di @medikaplaza, Facebook di Medika Spasi Plaza, dan YouTube Medika Plaza. Like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar healthy people tidak ketinggalan mengenai update informasi seputar kesehatan. Demikian MP Talk kali ini. Terima kasih ya Dok Mona sudah menyempatkan waktunya, sudah sama-sama memberikan sharing. Semoga bermanfaat ya. Amin Dok. Terima kasih juga untuk healthy people yang sudah menyaksikan. Demikian MP Talk kali ini. Salam sehat kita semua. Life is great.